infonya. Bermain, itulah dunia anak-anak. Dengan bermain, anak-anak bisa menjelajahi kehidupan di sekitar mereka. Bermain juga memungkinkan anak-anak kian mengenal diri mereka. Dan bagi orang tua, meluangkan waktu untuk bermain dengan anak merupakan momen berharga. Biasa kalau anak-anak itu main sepeda gitu kan, mobilan. Biasanya kalau anak saya lagi senang nulis, mewarnain, jadi semuanya dicoret-coret, tembok, semuanya udah berantakan. Biasanya sih main prosotan, main lari-larian, ada juga mau mobilan api sih. Bermain bisa merekatkan hubungan orang tua dengan buah hati. Namun tak jarang orang tua kehabisan ide untuk bermain dengan si kecil. Iya, pernah sih saya kehabisan ide gitu ya. Pernah sih sampai bingung banget mau main apa gitu sama anak. Pernah. Jadi kalau bosan paling ganti-ganti mainan. Itu makanya saya beli kalau pulang kantor kalau ada yang baru, saya sering beliin mainan buat anak-anak. Kegundahan tak berlaku bagi ibu muda ini, Reti Oktania. Reti ibu dari Katia Kirana Azalia, bocah berusia 2 tahun 4 bulan. Reti adalah karyawati swasta. Di tengah kesibukannya berkarir, ia tetap memprioritaskan sang buah hati, termasuk untuk urusan bermain. Katia tak senang mandi, namun Reti tak kehabisan ide. Ia memasang magnet abjad di kamar mandi. Selain ampuh untuk membujuk sang buah hati mandi, ini juga dilakukan agar Katia belajar mengenal huruf. Kini Katia telah siap berangkat sekolah. Siswa usia prasekolah ini bersekolah di Cikal Cilandak, Jakarta Selatan. Saat sang buah hati bersekolah, Reti pun bergegas menuju kantor. Sore hari, usai pulang kantor, bermain bersama Katia selalu jadi kegiatan utama Reti. Untuk urusan yang satu ini, Reti tergolong amat kreatif. Ia sengaja menciptakan mainan untuk si kecil. Mainan ia buat bersama dengan Katia. Bahannya materi bekas yang ada di rumah. Nilai yang ingin aku tanamkan ke Katia adalah aku pengen dia tahu bahwa mainan-mainan yang menarik itu tidak harus dibeli. Kita bisa bikin dari bahan-bahan apa yang ada di rumah. Belajar untuk merecycle barang-barang yang tidak terpakai. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga pengen dia tahu bahwa sesibuk apapun aku sebagai orang tua dan suamiku sebagai orang tua, bahwa kita berdua selalu punya waktu yang berkualitas untuk dihabiskan bersama dia. Reti mulai membuat beragam mainan ini sejak Katia masih berusia 1,5 tahun. Inspirasi ia dapatkan dari situs pengasuhan anak di internet, juga dari media sosial Instagram. Awalnya memang waktu itu masih kecil banget, jadi kita bikinin apa hanya tertarik 1-2 menit terus dia bosan gitu. Tapi usia sekarang ini setelah 1 tahun aku coba bikin mainan sama dia, aku bermain sama dia jadi ketagihan. Setiap pagi tuh dia selalu tanya, "Mama, pagi ini ada permainan apa?" gitu, dan itu selalu dia tanya di setiap pagi. Jadi antusias dia juga udah mulai terbina gitu, dia tertarik dengan permainan yang aku bikin. Salah satu karya Reti dan Katia, Katia's Closet. Lewat Katia's Closet, Reti mengajarkan Katia bagian-bagian tubuhnya. Karya ini Reti ciptakan saat kasus pelecehan seksual terhadap anak ramai dibicarakan beberapa waktu lalu. Kala Ramadan, Reti membuat miniatur Ka'bah untuk mengenalkan pendidikan agama kepada Katia. Sebenarnya aku sebenarnya intinya adalah ingin mengakomodir kebutuhan perkembangan Katia supaya setiap tahapan kritisnya Katia tetap dapat stimulus yang optimal. Salah satu permainan favorit Katia, Play-Doh. Play-Doh adalah mainan yang dapat diubah-ubah bentuknya.
Reti memilih membuat sendiri Play-Doh. Bahannya terigu, garam, pewarna makanan, air hangat, dan kotak makanan. Proses pembuatan Play-Doh tidak sulit. Terigu dan garam dimasukkan dalam kotak makanan lalu diberi air hangat secukupnya. Aduk-aduk, lalu padatkan. Lalu tambahkan pewarna makanan. Proses pembuatan yang mudah, menyenangkan, dan tak butuh waktu lama membuat Katia ikut menikmati proses ini. Dengan bermain Play-Doh, Katia dapat berkreasi membuat berbagai benda dalam ukuran mini. Membuat mainan sendiri kini menjadi hobi Katia. Reti juga kerap mengunggah kegiatan bermain bersama sang buah hati ke media sosial Instagram. Tujuan untuk upload di Instagram itu, selain aku ingin mendokumentasikan setiap tahapan yang Katia lewati, mainan-mainan yang aku mainkan bersama Katia, untuk supaya Katia nanti kalau udah gede tahu nih waktu dia kecil pernah main seperti ini sama mamanya. Dan yang kedua adalah aku ingin sharing sama ibu-ibu yang juga punya pengalaman sama dengan aku. Hingga saat ini ada sekitar 200 mainan yang berhasil Reti ciptakan bersama Katia. Mainan-mainan ini ia pajang di dalam kamar Katia. Tak sedikit pula yang dijadikan hiasan rumah. Banyak manfaat bermain bagi anak. Salah satunya melatih daya kreativitas anak. Manfaat lain meningkatkan kepercayaan anak pada orang tua. Tadi ya, karena orang tua meluangkan waktu kepada anak dengan berkualitas, anak tadi akan terbangun quality time yang bagus, akan bangun trust yang bagus, akan membina hubungan hati ke hati secara personal yang bagus, sehingga anak akan lebih terbuka kepada orang tuanya. Anak akan lebih percaya kepada orang tuanya, anak akan lebih dekat kepada orang tuanya. Dan ketika ini bonding ini muncul, tidak akan bisa lagi ada yang menggantikan posisi orang tua dengan posisi orang lain di sekitar anak tersebut. Selain memberikan dampak positif terhadap anak, aktivitas ini juga memberi banyak manfaat bagi orang tua. Setumpuk manfaat bermain bagi anak dan orang tua